Halo guys, selamat bertemu kembali di channel ALWZ. Saat ini Mimin akan membagikan alur cerita Logging 10.000 Years into the Future, atau Apex Future Martial Arts episode 301 dan episode 305. Dan tak usah basa-basi lagi, mari kita eksekusi. 301. Setiap gerakan adalah gerakan besar. Temukan. 2. Lu Sheng memiliki salah satu keuntungan terbesar, yaitu dia dapat menilai keadaan seseorang melalui data ruang mimpi. Profil Dong Qingsui di ruang mimpi menunjukkan bahwa hidupnya tidak tetap. Pada usia 28 tahun, ini membuktikan dia hanya terjebak di liang, tidak mati. Tapi jika terus berlarut-larut, sulit untuk mengatakannya. Lu Sheng sekarang sangat takut dia akan memasuki ruang mimpi lagi, dan yang dia lihat adalah nasib Dong Qingsui yang benar-benar berubah. Jadi, kita harus cepat mengaum, mencicit. Miliknya, area kosong yang baru saja dibersihkan sedang diisi dengan cepat saat ini. Liangnya rusuh, dan ada terlalu banyak binatang asing di bawahnya. Kekuatan spiritual Lu Sheng menyebar dan dapat diamati dengan jelas. Pada saat ini, hampir setiap jurang di liang ini dengan panik memuntahkan binatang asing dan kabut hitam. Lebih banyak dari kedalaman katakombe. Mungkin ada celah besar di sana, masa depan. Lu Sheng menebak. Dia bahkan menangkap fluktuasi kesadaran yang aneh. Itu mirip dengan fluktuasi kesadaran yang dia temui sebelumnya, menyihirnya, dan menciptakan sekelompok master jahat. Tapi tidak sama dengan 323-1. Gelombang kesadaran ini sudah mulai secara sadar dan aktif menghubunginya. Tidak apa-apa bermain denganmu, tapi sekarang lupakan saja. Kesadaran Lu Sheng Yao berfluktuasi, dan kekuatan spiritualnya terus menyebar, mencari keberadaan Dong Qingsui. Lu Sheng berani memasuki liang untuk mencari Dong Qingsui tanpa ragu-ragu, dan dia sangat percaya diri. Itu adalah liontin perak rahasia yang pernah dia berikan kepada Dong Qingsui, yang berisi keinginannya untuk seni bela diri. Liontin itu menyembunyikan benih spiritualnya, seperti koordinat. Dalam jarak tertentu, ini dapat membantu Lu Sheng menentukan lokasi spesifik Dong Qingsui. Mengaum. Makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, dan udara panas, serta bau air liur dari mulut mereka hampir menetes ke wajah Lu Sheng. Pendekatan dua arah, aku mencari Dong Qingsui, dan aku ingin dia menemuiku secepat mungkin. Lu Sheng berpikir dalam hati, dalam hal ini, langkah itu adalah yang paling cocok. Nafas selanjutnya, suara tenang Lu Sheng terdengar lembut, tak tertandingi. Ledakan. Energi dari sinar cahaya 4 warna mekar di bawah liang yang gelap dan dalam, dan semua binatang yang diselimuti sinar cahaya semuanya tercabik-cabik, beku, meleleh atau tertiup angin. Ledakan. Sejauh mata memandang, tembok-tembok batu terjal dan terjal itu menjorok dan runtuh satu demi satu. Lu Sheng maju selangkah, dan tombak itu menyapu, seperti menghancurkan rumahnya di kedalaman liang. Pikiran Lu Sheng juga sangat murni. Aku di sini untuk menarik kebencian dari binatang asing, dan tekanan pada Dong Qingsui di sudut tertentu dari liang mungkin sedikit berkurang. Karena itu, dia hanya ingin membuat keributan, dan semakin besar gerakannya, semakin baik. Jika memungkinkan, Lu Sheng bahkan ingin menembus liang ini sepenuhnya. Mengaum, makhluk asing dengan bentuk tubuh hampir 20 meter, dengan kepala seperti hiu, tetapi dengan 6 anggota tubuh yang tebal dan mewah. Bergegas ke Lu Sheng sambil merintih. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan lingkaran taring hitam yang sehalus gigi bergerigi. Bau busuknya seperti embusan angin, dan hampir bisa membuat orang pingsan secara langsung. Lu Sheng tanpa ekspresi, pergelangan tangannya sedikit gemetar, dan dia meraih tubuh tato naga kristal merah dengan kedua tangan. Dengan tombak sebagai bilahnya, ia menebas secara diagonal. Kembang api merah menyinari liang sejenak. Set, binatang hiu 6 tangan besar membuka mulutnya dan dibagi menjadi 2 bagian 3 atau 4 meter di depan tubuh Lu Sheng. Tak tanggung-tanggung, ia terus bergegas mundur hingga menabrak dinding batu yang ia tak tahu harus berhenti di mana. Itu seperti lokomotif besar yang tiba-tiba terbelah dan dialihkan di depan Lu Sheng, lalu mobil itu menabrak dan menewaskan orang. Cara membunuh. Lu Sheng mengangkat tombaknya dan menyapu sepotong kembang api dan embun beku, atau bila angin biru muda yang besar, atau menggulung lapisan tanah dan bebatuan. Tapi tidak peduli kekuatan macam apa itu,
itu mengeluarkan aura berdarah yang besar, keadaan yang tak tertandingi paling cocok untuk pertempuran kelompok, melawan massa, dan ditambah dengan cara membunuh monster. Benar-benar seperti memotong rumput, dimanapun tombak Lu Sheng menyapu, ada orang yang memunggungi kuda. Dan mayat di mana-mana. Ledakan, Lu Sheng menginjak kakinya dan langsung meruntuhkan terowongan gua. Terbang seperti bola meriam, dan tombak itu menusuk dengan keras, bergetar. Ringan, ratusan binatang asing tercabik-cabik dan terbang menjauh. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat kejam. Setiap serangan normal membawa efek serangan yang menakutkan. Api, embun beku, dan angin topan ditumpangkan pada lapisan luar badan. Senjata pola naga kristal merah, dan pola naga kristal merah diberkati menjadi sangat indah. Itu membuat Lu Sheng tampak memegang senjata super ajaib setebal beberapa meter dan panjang puluhan meter di tangannya, dan hantu wasiat Grandmaster yang terus-menerus muncul di belakangnya. Adegan pertempuran hanya bisa digambarkan sebagai cantik. Keunggulannya dalam seni bela diri ditampilkan sepenuhnya saat ini. Bahkan jika kekuatannya dekat denganku, jangan pernah berpikir untuk memainkan efekku. Dalam keadaan yang tak tertandingi, beberapa energi unsur meletus pada saat yang sama, dan kematiannya sangat menakutkan. Bagaimana dengan prajurit biasa, bahkan sekte super top dengan puluhan bintang dalam kekuatan tempur, dengan satu pukulan, satu tendangan, satu pisau, paling banyak beberapa atau selusin, bisa dibunuh, dan puluhan alien bisa dibunuh. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi jangkauan serangannya hanya sebesar itu. Dan Lu Sheng berbeda, energi unsur adalah perpanjangan dari lengannya. Dia masih memiliki kekuatan mental. Berbagai efek khusus serangan ditumpangkan bersama, dan kerusakan percikan juga merupakan bencana bagi monster alien level rendah, dan jangkauan serangannya terlalu besar. Mengaum, tubuh Lu Sheng sedikit gemetar, dan suara panjang seperti meringkik ikan paus panjang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Menabrak, terdengar suara seperti ombak besar yang menghantam karang. Di belakang Lu Sheng, sinar cahaya biru muda menyatu, dan dengan cepat menguraikan hantu beluga yang sangat besar. Ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya di bawah paus beluga, sedikit berputar, titik-titik cahaya biru beterbangan seperti kunang-kunang, tampak sangat misterius dan indah di kedalaman liang yang gelap. Tapi saat berikutnya, beluga dengan lembut mengangkat ekor raksasanya dan menepuknya dengan lembut. Ledakan, ini seperti langit runtuh. Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyebar dengan Lu Sheng sebagai pusatnya. Tempat-tempat yang mereka lewati, dinding gua, terowongan, meledak lapis demi lapis, retak. Makhluk asing yang bergegas menuju Lu Sheng diangkat oleh kekuatan tak terlihat, dan berguling kembali lapis demi lapis seperti gelombang. Serangan ini membunuh setidaknya ribuan binatang asing. Kekuatan paus ilahi. Lu Sheng jarang menggunakan kemampuan seni bela dirinya, yang telah disisihkan untuk memakan abu di bagian bawah kotak, tetapi sekarang ia meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Lu Sheng memegang pistol di satu tangan dan bergerak maju dengan cepat. Meskipun dia berada di neraka yang gelap dan tak berdasar, dengan hantu di sekujur tubuhnya, dia tampaknya berjalan di tanggul pohon willow di awal musim semi di bulan Maret, menikmati angin musim semi. Dia menikamnya dengan satu tembakan, dan guntur ungu dipelintir menjadi ular piton, menghantam kegelapan, dan meledakkan lampu listrik yang indah. Dengan tebasan horizontal lainnya, embun beku yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tepian, menderu dan terbang keluar, memicu lapisan darah. Saya memiliki lusinan cara master, menguasai lusinan keterampilan master, ditambah semua jenis kemampuan lain-lain. Setiap seranganku setara dengan gerakan besar orang lain. Dan gerakan besarku terlalu banyak untuk digunakan. Anda dapat mengambilnya secara bergiliran, tanpa ada duplikat. Petik 2. Kombinasi keabadian bintang dan metode pernapasan alami, membuat tubuh Lu Sheng hampir tidak ada habisnya, dan bahkan apa yang dia konsumsi dalam pertempuran tidak sebanyak yang dia pulihkan. Bang! Bayangan hitam melesat keluar dari kegelapan, menembus lapisan penghalang di sekitar tubuh Lu Sheng, dan menusuk punggung Lu Sheng dengan keras. Lu Sheng berhenti dan tubuhnya sedikit bergetar. Berbalik dengan kosong, dia melihat binatang alien yang tingginya hanya lebih dari 1 meter,
dengan tubuh bulat dan hanya bagian mulut panjang runcing. Di wajahnya, dia mengenali binatang aneh ini. Meskipun mungil, ia menempati urutan ketujuh dan paling baik dalam pembunuhan. Bahkan sekte tingkat 8, sangat tabu, dan mudah terluka parah dan terbunuh oleh serangan diam-diamnya. Pada saat ini, pembunuh berbahaya di liang itu sedikit bingung. Corong yang membuatnya terkenal patah menjadi dua, dan di bawah belenggu kekuatan spiritual Lu Sheng dan medan gaya Grandmaster, itu berputar di tempat. Lu Sheng mengambil tembakan dan menusuk nyamuk dan binatang itu. Mengocoknya menjadi bola darah dan meledak. Kemudian, tanpa ekspresi, dia mengulurkan tangan dan menyentuh posisi di mana dia baru saja diserang. Pakaian perangnya robek, dan bahkan ada tanda-tanda korosi. Namun kulit di dalamnya masih mulus, dan tidak ada bekas luka. Sama sekali. 1.2, kamu bahkan tidak membutuhkan pertahanan, keluarkan saja dengan tidak hati-hati, Lu Sheng berkata dalam hati. Setelah beberapa putaran pengeboman, Lu Sheng tidak tahu bahwa dia adalah sebuah liang sekarang. Tiba-tiba, kekuatan mentalnya dengan tajam menangkap gelombang fluktuasi yang datang dari depan. Mata Lu Sheng berbinar. Itu adalah fluktuasi benih spiritual yang melekat pada liontin perak padat yang dia berikan pada Dong Qingsui. Oke, akhirnya ketemu. Lu Sheng Qiang menekan suasana hatinya yang sedikit bersemangat, menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, mengeluarkan api panjang 4 warna, dan bergegas maju seperti roket ke posisi asal fluktuasi benih kekuatan spiritual. Setiap binatang asing yang menghalangi jalannya, tidak peduli level apa, tercabik-cabik, tercabik-cabik. Meskipun gelombang telah bergerak, Lu Sheng semakin dekat ke posisi gelombang. Di ruang yang gelap dan sempit, Dong Qingsui meringkuk di sudut. Memegang liontin perak padat kecil di tangannya. Liontin ini terus memancarkan cahaya keemasan pucat, dan cahaya itu seperti perisai energi, yang melindunginya dengan kuat. Uhuk-uhuk, Dong Qingsui batuk 2 kali, wajahnya pucat. 302, istri, aku di sini untuk menjemputmu 3. Faktanya, kondisi Dong Qingsui cukup baik, dan dia tidak mengalami luka serius. Binatang alien tingkat 8 yang tiba-tiba menyerangnya baru saja menelannya dalam satu suap, setelah tindakan mengunyah diblokir oleh penghalang mental yang berasal dari liontin perak padat yang diberikan Lu Sheng padanya, ia menelannya utuh. Cedera utama Dong Qingsui masih menggelinding di kerongkongan dan dinding perut binatang asing itu, serta diremas. Pada saat ini, Dong Qingsui tidak tahu di mana dia berada di tubuh makhluk asing tingkat 8. Dia baru saja merangkak keluar dari perutnya, dan ada asam kuat di mana-mana, dan sepatu bot paduan di kakinya berkarat. Memperlihatkan jari kakinya yang putih dan bersih, dia melepasnya dan meringkuk di sudut kecil. Air asam yang mengalir dari perut binatang itu hanya berdegup melewati 10 cm di depan jari kakinya. Dong Qingsui bersandar ke dinding daging. Dinding daging ditutupi dengan tentakel yang panjangnya dan di atasnya ada mulut kecil penuh gigi. Mereka tampak seperti makhluk hidup, dan mereka terlihat sangat tajam dan menjijikkan. Saya tidak tahu apakah itu parasit dalam binatang alien atau apa. Tentakel ini terus-menerus menyerang Dong Qingsui, tetapi mereka telah diblokir oleh penghalang spiritual yang berasal dari liontin Yin, dan mereka untuk sementara aman. Tapi kekuatan mental Lu Sheng Feng di liontin Yin dengan cepat habis, dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Uhuk-uhuk, Dong Qingsui batuk lagi. Udara di binatang asing itu terlalu keruh. Diperkirakan jika dia bukan prajurit tingkat 6, kualitas fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia pasti sudah mati lemas dan diracun sampai mati sekarang. Pada saat ini, Dong Qingsui sedang memanipulasi duri heksagonal untuk terus menggali di dinding daging, mencoba menggali lubang agar dia bisa melarikan diri. Namun, meskipun duri tentara bermata 6 memiliki kekuatan penetrasi 22 yang bagus, volumenya terlalu kecil, dan dinding daging dari binatang alien tingkat 8 terlalu kuat. Dia secara tidak sengaja menusuk pasukan bermata 6 ke dinding daging terlalu dalam. Otot-otot di kedua sisi menggeliat dengan cepat, dan duri tentara bermata 6 ditelan dengan tiba-tiba. Mata Dong Qingsui berkedip, tetapi dia tidak berbicara, dia hanya terdiam.
Itu adalah senjata terakhirnya. Dong Qingsui tidak pernah menjadi wanita yang mudah menyerah, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit keputusasaan yang mendalam. Diperkirakan dia benar-benar akan mati di sini. Dong Qingsui bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dia tidak memiliki kebencian terhadap Dong Zhengyi di dalam hatinya. Tidak ada yang tidak mau atau takut, hanya merasa sedikit kecewa. Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba, mengeluarkan ponselnya di salah satu sakunya. Mengklik di layar, cahaya redup menyala dalam keremangan. Daya ponsel cukup, tapi sayangnya sinyal selalu dalam keadaan mencari, dan jaringan tidak tersedia. Dong Qingsui menggali informasi kontak seseorang di buku alamat dan mengkliknya beberapa kali, tetapi sayangnya dia tidak dapat menghubunginya. Wajahnya cukup tenang, dan dia tidak kecewa, seperti yang diharapkan. Klik lagi perangkat lunak obrolan, dan klik kotak obrolan dari kontak yang disematkan. Setelah berpikir sejenak, kedua tangan memegang ponsel dan mulai mengetik. Cahaya redup layar ponsel memantulkan wajah Dong Qingsui. Secara samar mengenali dua kata yang dia ulangi dengan suara rendah. Lu, orang suci. Sayang sekali saya belum bisa melihatnya untuk terakhir kali. Dong Qingsui menghela nafas pelan di dalam hatinya. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap, kesadarannya perlahan tenggelam. Pada saat ini, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Apakah itu cahaya orang yang sekarat? Dong Qingsui tidak peduli, tapi kesadarannya tenggelam lebih cepat. Cahayanya semakin besar dan besar. Akhirnya menjadi mempesona. Miliknya, sebuah suara aneh terdengar di telinga Dong Qingsui. Awalnya samar dan jauh, tapi segera semakin dekat dan semakin keras. Udara segar masuk, dan Dong Qingsui tiba-tiba berdiri seperti seseorang yang terbangun dari tidur nyenyak. Ho, wo ho, banyak suara keras masuk ke gendang telinganya. Itu adalah suara lolongan dan raungan alien yang tak terhitung jumlahnya. Dan cahaya yang dia lihat ketika dia sekarat benar-benar ada di depan matanya. Dia melihat dinding daging di depannya terbelah sedikit ke kedua sisi. Seolah-olah seseorang sedang mencoba untuk merobek bukaan ke sisi luar. Tentakel yang tumbuh di dinding daging itu semuanya berkedut dan menari. Seperti orang gila, dan detik berikutnya, merobek. Dengan raungan melengking, dinding daging benar-benar terpisah di kedua sisi, dan cahaya yang kuat menembus. Mata Dong Qingsui membelalak, dan dia melihat seorang pria muda yang ramping, tinggi, dan tampan dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka celah berdarah dengan kedua tangan dan melompat masuk. Dia mengulurkan tangan ke arah Dong Qingsui, matanya berbinar, dan ada senyuman di wajahnya. Istriku, aku di sini untuk menjemputmu. Berdengung. Dalam sekejap, Dong Qingsui sepertinya tersambar petir, dan dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak. Petik 2. Berusia 19 tahun, dan sekarang wilayah timur akan masuk dalam peringkat bintang. Namun, menurut sumber terpercaya, orang ini baru saja masuk. Kekuatan tempur Jisun di atas 15 bintang. Suara laporan ajudan membuat wajah orang-orang di daerah ini menunjukkan keterkejutan dan emosi, terutama Yu Xinghai, 19 tahun, Laksamana, membunuh Jisun dengan kekuatan tempur 15 bintang atau lebih dalam satu gerakan. Beberapa hal ini ditumpangkan bersama, dan mereka menyatu menjadi sebuah kata dengan bobot yang cukup besar, bakat langit. Monster teratas. Dan itu masih merupakan penjahat tingkat atas yang sepenuhnya milik wilayah militer timur mereka. Dari segi potensi dan bakat saja, bahkan jauh melebihi Dong Zhengyi yang berdiri di depan Yu Xinghai sekarang. Hanya terlihat dalam hidup, tapi itu adalah seorang jenius top dengan bakat seperti iblis, yang baru saja melancarkan serangan bunuh diri di liang tingkat es ganda tempat kerusuhan. Tingkat 10 terjadi belum lama ini. Tepat di bawah hidungnya, kuncinya adalah dia belum berhenti. Yu Xinghai tidak tahu harus berkata apa. Setelah sekian lama, dia mengeluarkan kalimat, bisakah kita mengetahui keberadaannya sekarang? Ajudan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, tidak, dia mengambil inisiatif untuk menghancurkan jam komunikasi 323 sebelum memasuki liang. Dan komandan, bahkan jika dia dapat menemukan lokasinya, dalam keadaan ini, ajudan menoleh dan melirik medan perang yang semakin sengit dari binatang buas, dan berkata, saya tidak merekomendasikan militer mengirim seseorang
Untuk menyelamatkan. Hai, Yu Xinghai menghela nafas. Dia tahu hal-hal ini lebih baik daripada orang lain. Hanya merasa kasihan, Yu Xinghai melihat ke satu arah. Seorang pria muda dengan rambut panjang dan selendang dan seorang gadis kecil menatap kosong ke arah celah di ruang bawah tanah di tengah kelompok pertempuran, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sial, Yu Xinghai mengutuk dalam hati. Murid Wu Sheng, putri satu-satunya Wu Sheng luar biasa, menyebabkan mereka kehilangan monster jenius yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk mencapai tingkat ke-9 yang sebenarnya di wilayah militer timur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika identitas keduanya tidak ada, Yu Xinghai ingin langsung mengambil tindakan dan memberi Dong Zhengyi pelajaran di tempat. Kekuatan sang jenderal, saya masih tidak percaya pihak lain bisa membalikkan langit. Tentu saja, Yu Xinghai juga memikirkannya. Awasi terus, semoga. Yu Xinghai berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, keajaiban bisa terjadi. Itu hanya bisa mengandalkan keajaiban. Ada kerusuhan tingkat ke-10 di Liang tingkat 2, dan sekarang bala bantuan dari berbagai teater masih dalam perjalanan. Diperlukan setidaknya setengah bulan atau bahkan lebih lama untuk memadamkan kerusuhan ini sepenuhnya. Melihat kerusuhan ini dari luar saja sudah cukup membuat orang merasa was-was. Di dalam Liang, pasti 10 kali, bahkan 100 kali lebih berbahaya. Dari ini, saya ingin bertahan lebih dari setengah bulan di mata bencana seperti itu. Benar-benar hanya bisa mengharapkan keajaiban terjadi. Apakah mungkin menggunakan bom nuklir? Yu Xinghai memikirkannya dan bertanya kepada ajudan. Ajudan tampak ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, pada tahap ini pasti tidak mungkin, Marshal tidak akan setuju. 303. Cahaya pedang menghancurkan bumi, dan dunia kehilangan suaranya. 4. Meskipun senjata termal hampir tidak mengancam binatang alien tingkat tinggi, bahkan karena adanya medan gaya reguler, sebagian besar senjata termal akan gagal di dalam Liang. Namun senjata nuklir, sebagai puncak senjata termal, masih menjadi salah satu kartu truf manusia hingga saat ini. Hanya saja senjata nuklir memiliki bahaya tersembunyi. Memperluas jurang memungkinkan lebih banyak dan lebih banyak binatang alien tingkat tinggi untuk bergabung dalam medan perang, menghasilkan konsekuensi yang lebih serius di masa depan. Saat ini, lebih dari setengah dari 9 Liang kelas 3 di dunia dihancurkan secara paksa oleh pemerintah dunia dengan senjata nuklir. Pukul dengan nuklir satu per satu. Itu memang bisa melenyapkan sejumlah besar binatang asing dalam waktu singkat, yang cukup nyaman. Namun setelah masa tenang, tingkat Liang akan melambung tinggi. Memperluas tingkat bencana. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkannya dengan satu kata. Minumlah racun untuk memuaskan dahaga. Tetapi bahkan jika mereka minum racun untuk memuaskan dahaga mereka, ketika kerusuhan terlalu hebat untuk dibendung, mereka tetap harus memilih untuk menggunakan senjata nuklir. Sekalipun Anda tahu akibatnya buruk, sekalipun Anda tahu itu racun, Anda harus gigit peluru dan meminumnya. Ide Yu Xinghai adalah menggunakan 1 ton kecil senjata nuklir untuk meledakkan di luar Liang untuk menyingkirkan beberapa makhluk asing di lapisan atas Liang. Dalam hal ini, jika Anda beruntung, militer mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Lu Sheng yang terjebak di dalam Liang. Meskipun kemungkinan ini mirip dengan kemungkinan Lu Sheng bertahan sendirian di kedalaman Liang selama setengah bulan, kemungkinannya sangat tipis. Tapi itu juga keajaiban, dan Yu Xinghai berharap bisa membuatnya sendiri. Aku akan bertanya kepada Marshal, penjahat tingkat atas dengan penampilan Martial Saint tingkat 9, cukup bagi kita untuk mengambil kesempatan. Petik 2. Yu Xinghai memutuskan bahwa dia akan membiarkan ajudan menghubungkan panggilan markas Marshal. Saat itu, seorang petugas bergegas masuk dari luar markas sementara. Lapor ke komandan, situasi pertempuran telah berubah. Yu Xinghai mengulurkan tangan dan menekan tangannya, menghentikan ajudan yang akan menelepon, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang berubah? Petugas itu dengan cepat berkata, semua garis pertahanan telah menemukan bahwa binatang asing di medan perang cenderung mundur ke celah-celah Liang. Apa? Yu Xinghai merasa segar dan buru-buru berkata, panggil aku gambar satelit dari medan perang. Segera, gambar pengawasan satelit dari seluruh penonton ditampilkan di depan Yu Xinghai. Sekilas, ternyata gerombolan alien bis di Battle Group perlahan menyusut kembali.
Di mata orang biasa, itu memang manifestasi dari gelombang binatang asing yang bersiap untuk mundur ke dalam liang. Mata Yu Xinghai lebih tajam. Dia melihat sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Tidak kembali, tidak kembali. Yu Xinghai mengerutkan kening, menatap layar dengan mata membara, dan berkata dengan suara rendah, ini serangan balik, ini penyelamatan, ini adalah rumah dari alien beast, halaman belakang terbakar. Semua orang di sekitar tercengang ketika mereka mendengar ini. Melihat gambar itu dengan hati-hati, ekspresi satu persatu tiba-tiba menjadi kaget. Betulkah? Setelah memperbesar layar, mereka dapat dengan jelas melihat binatang alien mundur dari garis depan, menoleh dan menukik ke arah celah di liang. Mereka mengikuti satu sama lain tanpa ragu-ragu. Seperti sesuatu yang sangat menakutkan, baru saja akan keluar dari pusat celah krip. Bebas. Titik-titik. Pisau panjang paduan perak pucat menembus udara, menebas riak tak terlihat. Dan sekelompok pisau putih dengan panjang 7 atau 8 meter terlepas dari pisau panjang paduan, menyapu, meninggalkan kekacauan berdarah. Tinggi 2 meter, dengan penampilan tangguh dan rambut pendek seperti jarum baja, pria itu membalik pisau paduan panjang di tangannya dan hendak melakukan tembakan lagi. Namun, dia menemukan bahwa jumlah binatang asing di sekitarnya menjadi jauh lebih langka, jadi dia menghela nafas lega, melompat kembali ke tembok tinggi garis pertahanan, dan menginjak dinding paduan setebal lebih dari setengah meter untuk istirahat sebentar. Gelombang alien sepertinya sedang surut, gelombang. Seorang pria parubaya dengan janggut pendek mengenakan seragam pertempuran yang mirip dengannya, berukuran 5 ukuran dan tebal 3. Berjalan ke arahnya dengan pisau besar di bahunya. Prajurit biasa dengan senjata di garis pertahanan melihat keduanya, dan wajah mereka menunjukkan kekaguman dan kekaguman yang mendalam. Karena keduanya adalah jenderal, master, dan pembangkit tenaga seni bela diri yang dapat menembus medan perang sendirian dan sembarangan dalam kelompok binatang asing. Tidak pasti, pria tangguh itu menggelengkan kepalanya, bersandar pada pisau paduan di satu tangan, dan berkata, kerusuhan tingkat ke-10 sangat mudah untuk ditenangkan. Diperkirakan air pasang hanya surut sementara, dan gelombang berikutnya mungkin 10 kali lebih berbahaya. Pria berjanggut pendek itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan 2 cerutu dari tangannya dan melemparkan satu ke arahnya. Dama duduk di sampingnya dengan pisau emas, menggosok jarinya. Menyalakan cerutu, melihat kelompok pertempuran di kejauhan, meludah dan bergumam, sayang sekali, baru keluar dari liang, belum. Saatnya menarik napas. Itu sulit ditarik ke medan perang di sini, sakit, itu benar-benar. Pria tangguh itu juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, saya merasakan kesedihan di hati. Saya tidak bisa meludahkannya. Tim mereka awalnya, tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba dibajak oleh karakter yang kuat dan tak tertandingi, memaksa helikopter untuk berbalik dan terbang lurus. Mengingat adegan saat itu, pria tangguh itu masih memiliki kulit kepala yang kesemutan dan rasa takut yang masih ada. Lagi pula, dia juga seorang Grandmaster tingkat ke-7 yang bermartabat. Dengan kekuatan tempur yang menghancurkan bintang. Di bawah tatapan orang itu, dia bahkan tidak berani menggerakkan jari kelingkingnya. Itu luar biasa, hampir terkondensasi menjadi niat membunuh sedingin es yang substantif, seperti pisau paduan tingkat 8, dengan kuat menekan tenggorokannya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan jatuh ke tanah pada detik berikutnya jika dia tidak mengatakan apa-apa. Kuat, terlalu kuat. Dia pasti orang besar di puncak daftar umum bintang, tetapi dia tidak tahu siapa itu. Dia tidak memiliki kesan tentang penampilan dan temperamen pihak lain. Pria berjanggut pendek itu mungkin sedang memikirkan hal yang sama dengannya, dan tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa ada seorang pria besar yang berada di puncak daftar bintang, dan dia berinisiatif untuk bergabung dengan pusat kerusuhan Burrow. Saya tidak tahu mengapa, ini seperti bunuh diri. Apa menurutmu dia yang menculik kita di sini? Petik 2. Pria tangguh itu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu, bos bunuh diri, yang dikatakan pria berjanggut pendek itu. Banyak orang menyaksikan adegan orang yang jatuh ke dalam liang, dan tidak ada yang tahu apa yang distimulasi oleh pihak lain.
Kerusuhan di liang tingkat es ganda masih level 10. Memasuki liang pada titik, ini sama persis dengan aktif mencari kematian. Mungkin sesuatu yang sangat penting jatuh ke dalam liang, dan bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, kamu harus menemukannya kembali. Sayangnya, aku hanya bisa kehilangan nyawaku. Pria tangguh itu berpikir dalam hati. Pada saat ini, pria berjanggut pendek yang duduk di sampingnya sambil merokok tiba-tiba mengerang, dan dia tiba-tiba berdiri dari dinding paduan. Matanya menatap kosong ke kejauhan, seolah melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Pria tangguh itu juga mendongak, dan wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan. Saya melihat bahwa di medan perang yang besar, kawanan binatang asing yang luar biasa, untuk beberapa alasan, mundur seperti air pasang. Tapi bukannya mencabut liang, mereka malah berkumpul di tepi celah liang. Ditumpuk lapis demi lapis, membentuk tembok tinggi binatang asing, dan kemudian dibuang. Berulang kali, sepertinya makhluk asing itu mencoba memadamkan sesuatu. Blokir apa saja. Makhluk asing ini gila. Wajah pria berjanggut pendek itu penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia bergumam, sungguh lama untuk melihat. Pria tangguh itu juga kaget dan bingung, dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, gelombang aneh datang dari celah lubang di kejauhan. Karena fluktuasi ini menyebar, pada napas berikutnya, pupil pria tangguh dan pria berjanggut pendek itu tiba-tiba menyusut. Mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang di medan perang saat ini. Prajurit biasa, perwira, dan jenderal. Bahkan Yu Xinghai dan yang lainnya di markas sementara. Berdiri di garis pertahanan, Dong Zhengyi tertegun, Lin Wanwan. Ada juga beberapa orang yang baru saja datang ke bala bantuan di pesawat tempur. Beda lokasi, beda sudut, beda identitas. Pada saat ini, semua mata terfokus pada pusat celah di dalam gua, tembok tinggi dan penghalang yang dibentuk oleh makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang melihat gambar yang membuat mereka tak terlupakan dalam kehidupan ini dan kehidupan ini. Binatang alien yang padat ditumpuk dan diblokir seperti koloni semut. Itu membentuk tutup panci hitam besar, membungkus retakan di tengah liang. Dengan erat, binatang asing yang mundur di medan perang terus bergegas, membuat penutup panci hitam besar masih menebal dengan cepat, meningkat. Namun lambat laun, posisi tengah tutup panci yang hitam tidak bagus pelan-pelan timbul benjolan. Benjolan ini semakin tinggi, besar, dan lebih jelas. Adegan itu, seolah-olah ada sesuatu akan pecah. Segera, tutup panci hitam mulai berubah bentuk, dan kekuatan yang ingin membebaskan diri menjadi semakin kuat. Tidak ada jumlah binatang asing yang bergegas ke arah mereka yang tidak dapat menghentikan mereka. Akhirnya, ledakan, gelombang kejut mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tampak seperti bom nuklir meletus dan menyapu medan perang dalam sekejap. Hembusan angin bertiup kencang, meniup banyak orang di tepi medan perang. Rambut mereka beterbangan dan mata mereka menyipit. Detik berikutnya, mereka melihat, tutup panci hitam tiba-tiba pecah. Aliran cahaya meluap, dan gerombolan pisau besar yang terdiri dari api, embun beku, angin topan, tanah dan batu, guntur, semua jenis energi unsur. Dengan cepat bangkit dari pusat celah di liang. Ki pedang yang menakutkan berguling seperti gelombang, dan satu persatu binatang asing dibuka, dicabik-cabik, dan dimusnahkan. Terbang seperti jerami di bawah tornado. Aura pembunuh murni menyapu dunia, dan itu memicu hidup, gunung mayat dan lautan darah. Dalam sekejap, dunia kehilangan suaranya. 304. Raih seseorang dengan Raja Neraka, seorang jenderal yang tak tertandingi. 1. Bang, meja perintah di depan Yu Xinghai tiba-tiba terbagi menjadi dua bagian oleh energi tak terlihat. Ada juga beberapa hal lain, semuanya terpisah di kedua sisi, dengan cepat. Membuka jalan, tubuh Yu Xinghai berkedip, dan pria itu telah melewati jarak hampir 100 meter dan muncul di dinding pertahanan paduan. Dia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya terpaku pada jarak, dan ekspresinya terkejut. Banyak orang yang berperilaku seperti dia. Dong Zhengyi berdiri di sampingnya, memegang pisau di satu tangan. Mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Geng pisau 1000 meter yang pecah dari kedalaman liang tampaknya telah menghantam hati banyak orang di tepi medan perang.
Biarkan darah mereka berhenti tiba-tiba, otak mereka berhenti, dan seluruh orang diliputi oleh kejutan dan kejutan yang tidak dapat dijelaskan dari langit. Dan saraf mereka bergetar. Geng pisau terus mendorong ke atas, bergetar ringan. Ribuan binatang asing dipotong-potong dan jatuh satu demi satu. Hanya dalam beberapa saat, tutup panci hitam yang sangat mengejutkan. Sebelumnya telah hancur dan tidak berbentuk. Segera, gerombolan pisau itu bergetar, dan suara, bang, tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Tutup panci hitam benar-benar runtuh, dan binatang eksotis yang tak terhitung jumlahnya terlempar keluar, seperti tetesan hujan, yang spektakuler. Dan langit di atas celah di liang juga menakjubkan. Segera setelah itu, titik cahaya keemasan kecil dengan cepat terbang keluar dari liang. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya mengejar binatang asing di bawahnya. Titik cahaya keemasan sepertinya menginjak gelombang hitam, dengan cepat. Melepaskan diri dari belenggu liang, dan terbang menuju garis pertahanan. Medan perang, itu seseorang. Banyak orang di garis pertahanan terkejut dan berseru, dia benar-benar terbang. Bagi orang awam, terbang di langit adalah mitos dan legenda. Meskipun ini adalah era seni bela diri, bahkan seorang master seni bela diri sulit untuk terbang bebas di langit seperti burung. Para jenderal dan bintang di lapangan juga tergerak. Ini sedikit lebih baik daripada rata-rata orang. Meskipun garis Yukong Fei 763 luar biasa, itu bukanlah hal yang sangat langka. Sejumlah kecil prajurit dengan kemampuan khusus dapat melakukannya. Misalnya, seorang seniman bela diri berbakat dengan kemampuan elemen angin yang kuat, seperti guru spiritual di atas tingkat ke-7, seperti ahli silat legendaris. Dampaknya pada para jenderal bahkan lebih besar, tetapi pedang sepanjang 1000 kilometer itulah yang seperti keagungan langit. Ada juga niat membunuh yang mengerikan yang dicurahkan dengan pisau gang, yang benar-benar tajam. Mungkinkah orang yang secara sukarela bergabung dengan Liang? Sebelumnya, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara dengan dingin. Banyak orang kaget dan kaget saat memikirkan hal ini. Ketika situasi pertempuran paling intens sebelumnya, ada orang kuat yang berubah menjadi meteor dan melemparkan diri mereka ke dalam liang tanpa berbalik, mata bencana. Banyak orang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, bahkan banyak yang berspekulasi alasannya dan menghela nafas karena malu. Hampir semua orang berpikir bahwa seseorang pasti akan mati. Ketika saya memikirkannya sekarang, saya tiba-tiba merasa seolah-olah arus listrik mengenai tulang ekor mereka, dan saya hampir tidak bisa menahan gemetar. Jika benar, maka beberapa jenderal yang kuat berbicara, tetapi paruh terakhir kalimat tidak dapat dilanjutkan, karena tidak ada kata-kata untuk dijelaskan. Liang tingkat es ganda, memasuki liang selama kerusuhan tingkat ke-10. Dan kemudian membunuhnya sendirian. Ini seperti bergegas ke gerbang neraka dan berbalik, lalu menghancurkan 18 lapisan neraka dan terlahir kembali. Terkejut, kejutan yang tak tertandingi. Orang-orang di pihak Yu Xinghai jelas menyadari hal ini. Semua orang menatap titik hitam yang mendekat dengan cepat. Segera, titik hitam itu mendekat. Banyak orang dapat melihat gambaran lengkap dari titik hitam tersebut. Saya melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang diselimuti cahaya. Keemasan pucat, tinggi dan lurus, digambarkan tampan. Dia memegang pistol di satu tangan, dengan tangan lainnya diangkat dengan lembut di belakangnya. Di punggungnya, ada seorang wanita cantik pucat berbaring telentang. Dalam sekejap, semua orang mengerti, dan banyak keraguan di hati mereka terjawab. Ekspresi tidak heran, di wajahnya kemudian berubah menjadi kekaguman yang mendalam dan kekaguman serta kekaguman yang tak terlukiskan. Menangis, keenam pasukan semuanya dibantai, dan Chongguan marah pada mahkota. Pada zaman kuno, untuk mengambil kembali istri tercintanya, raja, menyebabkan ribuan mil berdarah, dan 6 pasukan dibantai. Yang ini terlihat bagus, langsung dilarikan ke istana Raja Neraka untuk merampok orang. Sosok Lu Sheng, yang menggambarkan Junwei saat dia melangkah ke udara. Dengan Dong Qingsui di punggungnya, terukir dalam di benak banyak orang. Di medan perang, pada saat ini, sebuah kata muncul dari benak banyak orang pada saat bersamaan. Gayanya tak tertandingi, bintang jenderal yang tak tertandingi. Saat Yu Xinghai melihat wajah Lu Sheng dengan jelas, ekspresinya menjadi bersemangat. Bibirnya sedikit bergetar, mencoba mengatakan sesuatu,
dan pada akhirnya. Tapi itu hanya berubah menjadi tawa keras, lalu langsung memerintahkan. Seluruh pasukan siap menyerang Liang. Ya, ajudan meneruskan perintah Yu Xinghai dengan langkah cepat. Segera, seluruh garis pertahanan medan perang mendidih. Semangat naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan tingkat ke-10 di Liang tingkat es ganda, jika hampir tidak bisa menahan garis pertahanan, itu sudah merupakan kemenangan. Serangan balik Liang, benar-benar lelucon. Bisa, di wilayah militer timur mereka, ada jenderal tak tertandingi yang melihat Liang dan binatang buas sebagai bukan apa-apa, masuk dan keluar, dan kembali dengan seluruh tubuh mereka. Mengapa mereka tidak bisa menyerang Liang? Kering, beberapa jenderal dengan darah melonjak dan garis keturunan melompat langsung dari garis pertahanan dan mengambil inisiatif untuk bergegas ke binatang asing yang menyerang kembali di kejauhan. Suara tembakan artileri dan teriakan pembunuhan mengguncang dunia. Ketika Lu Sheng menginjak tanah di dalam garis pertahanan dengan Dong Qingxue di punggungnya, medan perang di belakangnya menjadi cemas lagi. 10 kali lebih intens dari sebelumnya. Lu Sheng dengan hati-hati meletakkan Dong Qingxue, dan sosok mungil bergegas dengan cepat dan mendukung Dong Qingxue. Lu Sheng melihat dan menemukan bahwa itu adalah gadis cantik yang mengikuti Dong Shengyi sebelumnya, satu-satunya anak perempuan yang melampaui Wu Sheng. Justru karena dialah Dong Qingxue berada dalam bahaya besar. Mata Lu Sheng berkedip, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran di benaknya. Bingung, apa hubungannya hal ini dengan seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan seni bela diri? Alasan utamanya adalah, Lu Sheng menoleh dan menatap orang di depannya dengan tenang. Pakaian Dong Sheng. Saat ini, Dong Shengyi berdiri beberapa meter dari mereka. Baru saja, dia menerkam lebih cepat dari Lin Wanwan, tapi dia ragu-ragu saat mendekat. Ekspresi wajah Dong Shengyi cukup rumit. Ada kaget, senang, tidak percaya. Tetapi lebih dari itu adalah penyesalan dan kebingungan yang mendalam. Dia tampak sedikit menyedihkan, tapi Lu Sheng tidak bersimpati padanya. Lu Sheng tidak melupakan apa yang dia katakan. Dia berjalan perlahan menuju Dong Shengyi, dan mata Dong Shengyi tertuju padanya. Ketika Lu Sheng masuk, dia mendengar Dong Shengyi menundukkan kepalanya dan berbisik kepadanya, terima kasih telah menyelamatkan Qingxue." Lu Sheng sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan berpikir bahwa aku tidak akan memukulmu jika kamu mengucapkan terima kasih. Jika Anda mengatakan hentikan seni bela diri Anda akan hentikan seni bela diri Anda. Anda tidak dapat mencapai tingkat ke-9, dan Anda tidak dapat melakukannya dengan saya." Petik 2. Lu Sheng mengulurkan tangan dan menepuk bahu Dong Shengyi dengan ringan, dan berkata dengan ringan, "Bersiaplah, di atas ring kompetisi besar wilayah militer timur, saya akan mulai dengan sangat keras." Petik 2. Dong Shengyi tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya penuh keheranan. Lu Sheng juga tidak memperhatikannya, berbalik dan berjalan kembali ke Dong Qingxue. Sepatu Dong Qingxue semuanya busuk, dia berdiri tanpa alas kaki di tanah. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan dia terlihat sedikit malu. Jika Lin Wanwan tidak bekerja keras untuk mendukungnya, dia hampir pingsan. Dong Qingxue awalnya menatap Dong Shengyi, tetapi ketika Lu Sheng datang, dia menoleh ke Lu Sheng. Wajah Dong Qingxue sangat tenang, dan sorot mata Lu Sheng hampir sama seperti sebelumnya. "Terima kasih, Lu Sheng." Dia membuka mulutnya untuk berterima kasih kepada Lu Sheng, ekspresi dan nadanya serius. Lu Sheng terdiam beberapa saat, tidak tahu bagaimana berbicara. "Ketika saya berada di Liang sebelumnya, menelepon istri saya sangat lancar." Dong Qingxue memeluknya dengan erat. Tapi sekarang dia telah meninggalkan Liang dan terpisah dari hidup dan mati. Dong Qingxue tampaknya telah hidup kembali baginya. Lu Sheng berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan berkata dengan sedikit malu, "Lalu apa? Aku melihat pesan yang kamu kirimkan kepadaku, dan itu ditulis dengan baik." Dong Qingxue menatap telepon di tangan Lu Sheng, pupil matanya menyusut. Dan tanpa sadar dia ingin meraih dan meraihnya. Tapi itu mencapai setengah jalan dan ditarik kembali, dia menarik napas sedikit, berdiri tegak, mencoba yang terbaik untuk dengan tenang berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Lu Sheng batuk ringan dan berkata dengan suara rendah dan cepat, "Cari waktu, ayo makan bersama." Dong Qingxue berpikir sejenak,
lalu mengangguk, ya. Lu Sheng dengan hati-hati berkata, pergi menonton film setelah makan malam. Dong Kingsway mengangguk, ya. Lu Sheng merasa segar kembali. Setelah menonton film, dapatkah kamu menemukan tempat untuk berjalan-jalan? Bisa. Cari bar untuk duduk setelah jalan-jalan? Bisa. Pulanglah bersamaku untuk tahun baru. Oke. Hah. Dong Kingsway menganggukkan kepalanya tanpa sadar sebelum dia bereaksi. Wajahnya memerah, dan dia memelototi Lu Sheng. Lu Sheng, bagaimanapun, mengesampingkannya seperti angin dulu, dan meninggalkan kalimat jauh. Aku akan menjemputmu untuk makan malam dalam 2 hari. Dong Kingsway menghentakkan kakinya dengan ringan, ekspresinya marah. Sekaligus lucu, dan ketidakberdayaannya bercampur dengan sedikit rasa malu yang langka, dan kegembiraan kedamaian yang tak terselubung. Di sampingnya, Lin Wanwan, yang telah mendukungnya, mendekati Dong Kingsway dan berbisik, Saudari Kingsway, menurutku, mencari pacar seharusnya seperti ini. Dong Kingsway melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Sheng, dan menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian, dengan suara yang lembut, kerusuhan tingkat 10 di liang tingkat es ganda, yang datang dan pergi dengan cepat. Hanya dalam 2 hari, binatang buas mundur satu demi satu. Waktunya jauh lebih pendek dari yang diharapkan, dan wilayah militer timur menghela nafas lega. 305. Orang pertama di bintang umum timur, matahari terik di distrik timur. 2. Sebagai panglima tertinggi dari penindasan kerusuhan ini, Yu Xinghai menjadi berita utama di surat kabar markas besar daerah militer dan dipuji sebagai jenderal penyerang, membunyikan klakson serangan balik umat manusia terhadap binatang buas. Bahkan surat kabar militer internasional telah mempublikasikan perbuatannya. Dan harian wilayah militer timur adalah sebuah buku besar, mengeluarkan 1 halaman penuh untuk memperkenalkan kinerja luar biasa Yu Xinghai dalam pertempuran ini. Sebaliknya, dalam kerusuhan itu, dia menusuk melalui liang dan mengguncang zona perang ke-12 di timur. Lu Sheng, yang menjadi pusat perhatian, hanya memiliki beberapa kata di koran, dan hanya beberapa pukulan. Hanya saja peringkat pada daftar umum jenderal di ketentaraan diam-diam melonjak. Meskipun seorang diri berjuang keluar masuk liang, membuat darah para penonton mendidih, tapi tujuannya hanya untuk menyelamatkan istrinya. Bagaimanapun juga, itu tidak begitu mulia. Dan di medan perang, kepahlawanan pribadi selalu menjadi hal yang paling tabu, tapi cinta dapat dimaafkan. Lu Sheng meletakkan korannya, tapi ekspresinya cukup tenang. Dalam hal ini, tampaknya dia dirampok oleh Yu Xinghai, namun nyatanya keuntungan terakhir Lu Sheng tidak berkurang sedikit pun. Penghargaan Angkatan Darat, dia pergi. Tidak hanya itu, ada juga medali berpola naga berlian untuk eksploitasi militer yang menunggu untuk diberikan langsung kepadanya oleh marsekal daerah militer. Medali naga berlian untuk merit adalah medali merit tingkat tertinggi yang dapat diberikan oleh wilayah militer timur. Lebih jauh, hanya ada medali naga emas ungu. Medali naga emas ungu hanya dapat diberikan jika diakui oleh asosiasi wushu, pemerintah dan militer. Sejauh ini, para pemenang medali naga ungu emas di Kerajaan Naga telah mencapai prestasi luar biasa dalam pertempuran melawan monster alien selama tahun pertama seni bela diri. Para jenderal yang berkontribusi, dan sisanya adalah karakter tingkat martial Sein yang telah meninggal. Dapat dikatakan bahwa Medal of Merit tanda naga berlian, dalam arti tertentu, telah mewakili batas kemuliaan yang dapat diperoleh orang biasa di bawah martial Sein. Di seluruh wilayah militer timur, termasuk beberapa jenderal, hanya segelintir orang yang menerima medali ini. Lu Sheng adalah yang termuda, juga salah satu yang tercepat untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa wilayah militer timur sangat mementingkan dirinya. Pisauku seharusnya memukau banyak orang. Medali lambang naga berlian ini terutama disebabkan oleh pisau pemecah tanah yang dibuat Lu Sheng saat dia menerobos liang. Tidak hanya membuat kagum seluruh wilayah militer timur, tetapi bahkan Lu Sheng sendiri pun kagum. Itu hampir seperti pedang Seon dalam kondisi pamungkasnya. Postur yang tak tertandingi plus kondisi Wushen plus kondisi kosong dan cerah. Lapisan kedua plus 3 sel abadi plus seni bela diri yang membunuh kehidupan. Lu Sheng tidak ingat berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Dia hanya tahu bahwa binatang asing di seluruh liang pada saat itu didorong oleh
Fluktuasi kesadaran, seperti orang gila, berusaha mati-matian untuk mempertahankannya. Perasaan tercekik, seperti terjerat dan diikat oleh rumput laut yang tak terhitung jumlahnya di lautan keputusasaan yang dalam, tidak mungkin bagi mereka yang belum pernah mengalaminya secara pribadi. Kemudian Lu Sheng mengganti pisaunya dengan tombak, dan memotongnya. Dengan catatan, kehendak Tuhan seperti pisau, keinginanku seperti pisau, dan hidup manusia seperti rumput. Setelah pisaunya dipotong, Lu Sheng hampir pingsan. Hal pertama yang dievakuasi adalah Qi-nya. Gang Qi berasal dari Qi dan darah. Dahulu kala, ketika dia pertama kali memasuki dunia Grandmaster, Lu Sheng tidak perlu khawatir tentang Gang Qi. Karena dia baru saja memasuki ranah Grandmaster, dia memadatkan sejumlah besar pil darah, dan jumlah total astral Qi hampir puluhan kali lipat dari Grandmaster di level yang sama. Tunggu sampai sel abadi bermetamorfosis, lalu pecah dan berdiri, dan raih tubuh abadi bintang. Gang Qi bahkan lebih tak berujung dan tak berujung. Ditambah dengan efek pemulihan super dari metode pernapasan alami, Lu Sheng benar-benar diubah menjadi mesin gerak abadi. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan tetap terkuras suatu hari nanti. Diikuti oleh kekuatan mental, sebagian besar kekuatan mental juga telah diambil, sehingga lantai 2 dari keadaan kosong dan terang dapat memobilisasi lebih banyak energi unsur. Setelah itu, ada pisau pemecah batu yang luar biasa. Kalau tidak, berapa batasnya? Jika bukan karena natural breathing, untuk segera memulihkan sebagian dari kekuatannya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Liang di masa depan. Aku tidak tahu apakah pisauku bisa menandingi kekuatan seni bela diri. Tingkat 9, mata Lu Sheng berkedip, dan dia menebak bahwa dia hampir sampai. Pembentukan martial Sein Dharma tingkat 9 adalah tentang energi langit dan bumi. Itulah efek dari 1 mengungkit 10, memengaruhi 100, dan mendorong 1000, 10.000. Tidak peduli berapa banyak astral Qi di tubuhnya, itu pasti jauh dari cukup. Tenaga kerja habis, tetapi langit dan bumi tidak ada habisnya. Terlalu sulit untuk bertarung melawan kekuatan besar langit dan bumi dengan satu orang. Namun, saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jika saya menarik kekuatan saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung melawan martial Sein tingkat 9. Lu Sheng memikirkannya dengan hati-hati, dan sepertinya dia bahkan tidak menembus alam sekte besar. Sekte besar itu tidak penting, jalan yang saya ambil sudah lama berbeda dari jalan prajurit biasa. Tapi jembatan ganda antara langit dan bumi, kita masih harus berusaha melewatinya. Kebetulan kondisi kosong akan segera masuk. 20 juta pahala, ditambah bongkahan emas padat yang saya bawa kembali. Cukup untuk membuat pisau roda doa yang lengkap. Masih banyak lagi yang bisa ditukar dengan cairan sumsum yang berbeda. Ketika saya memikirkan Lu Sheng, saya merasa sedikit tidak sabar. Tapi tidak sekarang. Langkah kaki ringan datang, dan Lu Sheng melihat Li Dai mendekatinya dengan lembut dan secepat kucing, dan berbisik, "Tuan, dapur telah dipesan. Semua hal yang Anda minta bantuan untuk dipersiapkan juga diatur." "Baik." Lu Sheng mengangguk, bangkit dari kursinya, dan berjalan ke atas. "Kemarilah dan bantu aku memilih pakaian." "Ya, hari ini, Lu Sheng." Dia menganggapnya serius. "Menurutmu apa yang aku pakai, apakah akan lebih baik?" Lu Sheng membuka lemari dan melihat pakaian tergantung di dalamnya, dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Tidak banyak pakaian di lemari pakaiannya, kecuali seragam tempur dan seragam militer, hanya ada beberapa pakaian musim panas lengan pendek yang dibawa dari rumah. Minta bunga. Lu Sheng jarang membeli pakaian, dan setiap kali dia membeli banyak pakaian serupa. Alasan utamanya adalah kekuatan seni bela dirinya telah melonjak terlalu cepat, dan terkadang pakaiannya akan compang camping dan tidak dapat dipakai setelah satu tembakan. Jadi dia selalu membeli pakaian hanya berdasarkan kualitas pakaiannya, tidak pernah berdasarkan warna dan modelnya. Li Dai agak malu mencoba memilih gaun untuk kencan formal dari tumpukan seragam militer dan kaos oblong. Untungnya, Li Dai telah menerima pelatihan profesional, dan kecuali sangat lucu, dia biasanya tidak tertawa. Dia dengan tenang mengambil beberapa set pakaian dari lemari, meletakkannya di depan Lu Sheng, dan berkata, "Ini semua baik-baik saja.
Dari apa yang saya ketahui tentang Nona Dong Kingsway, dia seharusnya lebih memilih orang dewasa untuk memakai set ini. Li Dai merekomendasikan kemeja putih dengan celana militer kasual, terlihat simpel dan menyegarkan. Lu Sheng cukup terkejut dan melirik Li Dai, apakah kamu kenal Dong Kingsway? Sekarang di seluruh wilayah militer timur, mungkin tidak banyak orang yang tidak mengenal Nona Dong Kingsway. Siapa yang tidak tahu bahwa jenderal tak tertandingi di timur pergi ke Liang sendirian demi orang kepercayaan mereka, bertarung keluar masuk, dan bahkan ribuan binatang eksotis tidak dapat menghentikan mereka. Li Dai memiliki ekspresi iri di wajahnya dan berkata, Nona Dong Kingsway sekarang dapat dikatakan iri pada semua tentara dan perwira wanita di seluruh wilayah militer timur. Lu Sheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan santai, teman lama orang tuamu itu sepertinya sering mencarimu akhir-akhir ini, ada apa? Mata Li Dai berkedip, dan dia berkata dengan tenang, ya, dia ingin mengejarku dan menikahiku. Lu Sheng sedikit terkejut, berapa umurnya tahun ini? Li Dai menjawab, saya masih muda, berusia 70-an. Lu Sheng tidak tahu harus berkata apa. Dia berusia 19 tahun ini, 20 tahun, dan Dong Kingsway berusia 28 tahun. Ada perbedaan 8 tahun antara keduanya, dan masa depan ditakdirkan untuk menjadi keberadaan spesies berumur panjang. Dengan begitu, ia masih sedikit khawatir apakah usia akan menjadi penghalang di antara keduanya, apakah orang tuanya bisa setuju, apa yang akan dipikirkan teman-teman di sekitarnya, dan sebagainya. Orang baik, dua orang Li Dai berjarak 50 tahun dan merasa muda. Dia juga teman seperjuangan orang tuanya. Saya mendengar bahwa dia memeluk Li Dai ketika dia masih kecil. Seni bela diri makmur, dan harapan hidup rata-rata prajurit meningkat pesat. Ini adalah hal-hal yang lumrah dan lumrah. Saya terlalu konservatif. Lu Sheng menghela nafas dalam hatinya dan berkata, bagaimana dengan pikiranmu? Li Dai dengan hormat berkata, saya telah menolaknya berkali-kali. Li Dai tidak akan menikah dan akan selalu melayani orang dewasa. Lu Sheng melambaikan tangannya, tidak perlu, jika menurutmu itu cocok. Kamu bisa mengejar kebahagiaanmu sendiri. Saya mungkin tidak selalu tinggal di daerah militer timur, Anda juga masih muda, dan masa depan masih sangat panjang. Aku mengerti, tuanku. Li Dai mengangguk. Lu Sheng mendengus dan tidak berkata apa-apa, melambai pada Li Dai, siap untuk berganti pakaian. Li Dai keluar dari kamar dan menutup pintu dengan hati-hati. Ketika dia berbalik dan memunggungi kamar, cahaya yang tidak bisa dijelaskan mulai bersinar di matanya. Ya, aku masih muda dan harus mengejar hidupku sendiri. Li Dai berkata dengan lembut, dan berjalan turun selangkah demi selangkah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.